Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nursalin Sani. Kali ini kita masuk sesi ketiga nih. Sebelumnya di sesi 1 dan sesi 2 kita sudah menyaksikan pengantar untuk mempelajari hukum pidana khusus. Di sesi ketiga ini kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan delik-deliknya. Delik apa sih yang akan saya bahas di sesi ketiga ini bersama kalian semua? Langsung saja yuk kita lihat penjelasannya. Sekarang kita masuk nih ke slide PowerPoint-nya ya. Untuk sesi ketiga ini delik korupsi. Langsung aja. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yang harus diketahui bersama bahwa untuk mengetahui delik korupsi, kita juga harus mengetahui dasar hukumnya dulu nih. Ada beberapa dasar hukum yang harus diketahui. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Dan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kenapa namanya ini masih Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001? Panjang banget gitu namanya. Kenapa ya? Nah, alasannya karena tidak semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini ditambahkan, dihapus maupun diubah. Jadi nggak semua pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 ini dirubah, kemudian ditambahkan, maupun dihapus. Makanya kenapa masih ada hubungannya antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Oke, seperti itu. Kita next ya. Nah, untuk pendahuluannya, di sini harus diketahui bahwa korupsi itu berasal dari bahasa Latin. Nah, di sini ada dua kata korupsi dari bahasa Latin. Ada juga dari bahasa Latin yang lebih tua lagi. Jadi kita kan mengenali yang ada namanya bahasa Latin. Ada juga bahasa Latin yang lebih tua lagi dari bahasa Latin yang kita kenal. Kemudian di sini ada beberapa negara yang memberikan kata korupsinya, yang menyebutkan korupsi di negara mereka masing-masing. Inggris, Prancis, Belanda. Ini ya kata-kata korupsi di negara mereka masing-masing. Di sini dari bahasa Latinnya, kemudian di sini dari bahasa Inggrisnya. Kemudian kita lanjut ya. Sebelum masuk nih ke dalam pengertian korupsi secara umum, saya ingin memberikan dua definisi korupsi dari para ahli. Yang pertama ada dari Subekti. Subekti ini dan rekannya memberikan pengertian korupsi, yakni perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Dapat dilihat di sini bahwa yang harus digarisbawahi, tindakan korupsi itu merupakan tindakan curang, tindakan yang salah gitu. Dan dia merupakan suatu tindak pidana. Akibat yang ditimbulkan, jadi jenis pidananya itu apa? Merugikan keuangan negara. Jadi jenis pidananya itu banyak ya, ada suap dan sebagainya. Akibat yang ditimbulkan apa? Yaitu kerugian keuangan negara di sini, ya. Negara mengalami kerugian. Jadi ketika melakukan tindakan yang mana dia terjadinya kerugian keuangan negara, itu disebut atau dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di sini juga ada tokoh yang bernama Baharudin Lopa memberikan pendapatnya mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yaitu yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Inilah dua tokoh yang memberikan pendapatnya mengenai korupsi. Barulah kita masuk ke dalam pengertian korupsi yang secara umum. Di sini saya sudah memberikan korupsi yang secara umum nih pengertiannya. Ada kata-kata yang saya bedakan warnanya. Kenapa saya bedakan? Karena pembeda ini menunjukkan unsur daripada tindak pidana korupsi itu sendiri. Unsur yang pertama adanya perbuatan pidana, harus adanya delik. Deliknya apa? Tentu saja delik korupsi, perbuatannya yaitu merugikan keuangan negara. Kemudian dilakukan oleh pelaku korupsi. Pelaku korupsi di sini disebut sebagai subjek atau pelaku tindak pidana korupsi, pelaku korupsi. Apa saja sih yang termasuk ke dalam subjek atau pelaku korupsi? Nanti akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya.
Oke, kemudian memperkaya diri, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, sampai perbuatan lainnya, dia termasuk ke dalam jenis perbuatannya. Jenis perbuatannya itu ada memperkaya diri sampai kepada gratifikasi atau perbuatan lainnya yang disebut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya tentu saja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Perlu dicatat juga bahwa ketika seorang pelaku korupsi, dia tidak memperkaya diri sendiri, tetapi dia memperkaya orang lain, dia tidak menikmati nih hasil korupsinya, tapi yang menikmati adalah orang lain. Itu dia termasuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun bukan dia yang menikmati harta tersebut, tapi orang lain. Tetap saja dia disebut pelaku tindak pidana korupsi, ya. Nah, akibatnya apa yang ditimbulkan? Akibat yang ditimbulkan adalah kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Pemberi suap atau gratifikasi, dia termasuk juga ke dalam kategori perbuatan korupsi. Oke, di sini udah jelas ya untuk pengertian secara umumnya dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Sorry, kemudian kita next ya. Barulah kita masuk ke dalam subjek pidana atau pelaku korupsi itu sendiri. Di sini ada setiap orang, subjek pidananya adalah setiap orang, jadi siapapun. Kemudian ada pegawai negeri, ada penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, ada pemborong, ahli bangunan, penjual bahan-bahan bangunan juga termasuk subjek, pemberi gratifikasi, hakim dan advokat juga keduanya masuk ke dalam subjek pidana korupsi ya. Atau lebih jauh dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2, angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan juga pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, di mana di dalam bukunya Dr. Ruslan di sini dalam pasal 1 tersebut memberikan penjabaran mengenai subjek daripada tindak pidana korupsi itu sendiri ya. Siapa yang disebut pegawai negeri itu siapa saja gitu. Dan juga di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 disebutkan komponen penyelenggara negara itu siapa saja, siapa yang termasuk di dalamnya. Di situ disebutkan secara rinci. Jadi bisa langsung dilihat di dalam pasal 1 dan pasal 2 masing-masing di Undang-Undang Nomor 31 dan Undang-Undang Nomor 28 seperti itu ya. Di sini juga ada cara yang sering digunakan untuk korupsi. Jadi bukan bukan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, tapi cara yang sering gitu terjadi di dalam masyarakat untuk melakukan korupsi. Menurut Jeremy Pope, di sini ada 3 macam cara yang digunakan untuk melakukan korupsi. Yang pertama adalah kronisme atau koneksi anggota keluarga dan sanak keluarga. Ini sering sekali ya, makanya ada yang namanya KKN gitu ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme di sini disebut perkoncoan, koneksi orang dalam. Kemudian di sini juga ada yang kedua, cara yang sering digunakan yakni korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye atau kampanye politik dan sebagainya gitu ya. Dan yang ketiga ada berbagai ragam penggelapan. Penggelapan juga di sini termasuk dia ke dalam cara yang sering digunakan untuk melakukan korupsi. Nah, inilah 3 cara yang menurut Jeremy Pope sering digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian di sini juga ada 3 jenis korupsi. Ada 3 jenis korupsi yang yang saya berikan di sini berdasarkan buku yang saya baca ya. Kemudian lagi salah. Ada apa saja? Ada korupsi karena kebutuhan. Ada juga korupsi karena untuk memperkaya diri. Juga korupsi yang dilakukan karena adanya peluang. Nah, ini banyak sekali ya. Adanya peluang, memanfaatkan peluang tersebut, akhirnya melakukan korupsi. Karena kebutuhan ini apa? Banyak karyawan atau pegawai-pegawai yang biasa gitu. Pada dasarnya mereka melakukan korupsi ini karena kebutuhan. Contohnya seperti apa? Melakukan korupsinya itu mencuri peralatan kantor, jadi ATK dan lain sebagainya, memeras pelanggan, ya, menerima suap, sampai kepada mengkorupsi waktu kerja yang harusnya kerjanya 8 jam, jadi 7,5 jam atau 7 jam saja. Itu termasuk mengkorupsi waktu kerja, masuk ke dalam
perbuatan korupsi. Nah, untuk memperkaya diri sendiri ini biasanya terjadi di ranah-ranah pejabat-pejabat negara gitu ya. Mereka didorong oleh sifat serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan pungli. Biasanya di sini mereka didorong oleh gaya hidup yang terlalu berlebihan dan juga gengsi, haus pujian dan kekuasaan gitu. Jadi mereka hilanglah yang namanya kepekaan gitu. Kemudian di sini ada peluang. Ini peluang ini bukan hanya kepada pejabat saja, tapi kepada masyarakat juga. Saya nggak bilang sebagian besar ya. Ada sebagian orang yang ketika diberikan kepercayaan gitu atas suatu jabatan, mereka akan memanfaatkan keadaan atau peluang tersebut untuk melakukan korupsi. Jadi hal inilah yang menjadi bagian daripada jenis korupsi. Ada karena kebutuhan, ada untuk memperkaya diri, dan adanya peluang. Ada peluang ini besar sekali ya untuk merubah seseorang yang tadinya berbuat jujur, akhirnya melakukan suatu pelanggaran, perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Ada penyebab-penyebab terjadinya korupsi. Nah, penyebab terjadinya korupsi ini diberikan oleh Marwan Mas. Beliau menyebutkan 6 penyebab terjadinya korupsi, yaitu adanya sistem yang keliru. Biasanya suatu negara yang baru berkembang, di sini sistem SDM maupun modal maupun teknologinya itu belum begitu berkembang, sehingga perlu adanya perbaikan atas administrasi pemerintahnya. Agar apa? Agar menekan suatu perbuatan yang akan mengarah kepada korupsi itu sendiri. Jadi harus diadakan kepada sistem yang yang baru gitu. SDM-nya ditingkatkan, teknologinya diperbarui, ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada gaji yang rendah. Nah, gaji yang rendah yang diterima oleh seseorang, yang mana gaya hidup kebutuhannya itu tinggi dibandingkan gaji yang dia terima. Memang sih orang itu kan harus mengukur baju yang ada di badan untuk gaya hidupnya, tapi ada orang yang karena gajinya rendah tetapi gaya hidupnya mau mewah, gengsi, akhirnya mereka melakukan korupsi gitu ya. Yang tadi. Kemudian ada di sini penegakan hukum yang tidak berjalan. Penegakan hukum yang tidak berjalan inilah yang juga menjadi penyebab terjadinya korupsi. Makanya kenapa banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa kenapa sih orang yang melakukan tindak pidana pencurian ayam atau sandal itu dihukum malah sama atau lebih berat daripada orang yang melakukan korupsi. Sedangkan orang yang melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara di sini itu hukumannya kok sama orang yang mencuri ayam kayak gitu. Kenapa sih terjadi seperti itu? Karena penegakan hukum kita yang tidak berjalan. Adanya penegak hukum yang masih memanfaatkan jabatan mereka untuk mengambil kesempatan akan hal itu. Itu makanya kenapa tadi dikatakan 3 jenisnya, yaitu memanfaatkan jabatan tadi ya untuk memperkaya diri. Kemudian ada hukuman yang ringan. Hukuman yang ringan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi karena penegakan hukum yang tidak berjalan, ini menyebabkan pelaku-pelaku korupsi ini tidak jerah, tidak memberikan efek jerah bukan hanya kepada pelaku korupsi tetapi kepada orang yang akan melakukan korupsi. Jadi bibit-bibitnya tidak memberikan efek jerah. Bahkan ketika ada yang diberikan sanksi yang berat, kemudian denda yang berat, ketika mereka tidak bisa membayar denda atau mengembalikan keuangan negara, aset-aset yang mereka punya ini akan dijual. Lihat bisa dalam pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mulai dari ayat 1, 2, dan 3-nya ya, di situ ada. Kemudian di sini ada ketidakteladanan pemimpin. Masyarakat kita itu kan banyak nih yang mencontoh pemimpinnya gitu loh. Menjadikan pemimpin, kemudian tokoh masyarakat, atau public figure yang menjadi mereka tuh mencontoh mereka gitu. Masyarakat itu kan banyak yang melakukan hal seperti itu. Sedangkan yang mereka contoh tidak memberikan contoh yang baik untuk mentaati aturan hukum yang berlaku. Sehingga kenapa masyarakat kita akhirnya
oh ya sudahlah, pemimpin saya saja atau apa yang saya teladani saja melakukan hal seperti ini, berarti saya tidak salah juga dong melakukan hal ini. Akhirnya kan muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat yang apatis gitu, masa bodoh terhadap apa namanya yang terjadi gitu. Harusnya kan KPK sendiri gitu, pemerintah sendiri itu mengeluarkan PP nomor 68 tahun 99 di sini dalam bukunya Dr. Ruslan tentang tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara ya, untuk pemberantasan korupsi. Tapi karena masyarakat kita udah melihat pemimpin yang diteladaninya atau tokoh yang diteladaninya itu tidak mentaati aturan yang berlaku, akhirnya kan muncul tuh apa? Oh yaudah, biarin aja lah. Gitu. Akhirnya apa? PP tersebut kan tidak berjalan. Apa yang menjadi amanah daripada peraturan hukum terhadap masyarakat tidak berjalan. Karena apa? Ya tadi saya sebutkan ya. Jadi antara penyebab yang pertama sampai yang keenam ini saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Makanya kenapa harus dibuat revolusi terhadap mental-mental daripada masyarakat kita sendiri. Kemudian dirubah juga sistem hukumnya, penegakan hukumnya. Untuk gaji yang rendah, ini kan gaji itu tergantung daripada beban kerjanya ya. Ada orang yang memberikan beban kerja yang terus banget gitu ya karyawannya, tapi gajinya itu tidak sesuai. Kemudian ada orang yang udah gajinya segini, tapi dia tidak mengukur baju di badan sendiri. Akhirnya apa? Terjadilah tindak pidana korupsi ini seperti itu ya. Inilah penyebab terjadinya korupsi menurut Marwan Mas. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, dapat dituliskan dalam kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.